Kita lanjut masih bab 7, yaitu pada protein. Ya. Ini protein merupakan polimer dari asam amino. Ya. Asam amino ini sebagai monomer yang dihubungkan dengan ikatan peptida, atau yang lebih tepatnya ya, bahwa protein itu merupakan polimer dari asam alfa amino. Ini asam alfa amino sebagai monomer yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Kenapa pakai alfa, Pak? Ya, itu alfa itu yang terdekat pada gugus, ya. Jadi yang membentuk bergabung dengan alkil yang lainnya, ya. Kita lihat mengenai asam aminonya. Asam amino adalah senyawa di dalam satu molekul yang mengandung dua gugus fungsi, yaitu gugus amino ini dan gugus karboksil. Jadi kalau kita hubungkan tadi pada asam alfa amino ini sebagai monomer, ya, alfa ini adalah karbon yang terdekat pada gugus COOH atau gugus karboksil, atau lebih tepatnya ini gugus dari asam karboksilat. Ya, inilah nanti alfa inilah yang membentuk ikatan dengan R, yaitu R daripada NH2, ya. Asam amino dalam protein disebut juga asam alfa amino karena gugus aminonya terikat pada atom C alfa, atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil yang Bapak terangkan tadi. Ya, maka asam amino yang satu dengan asam amino yang lain berbeda pada gugus R yang terikat pada atom C alfa ini. Jadi kita katakan di alfa itu nanti ada R. R itu adalah gugus-gugus yang lainnya, misalnya gugus dari NH2, ya. Itu contohnya, ya. Kita lihat bagaimana struktur asam aminonya. Ini lihat. Ini gugus strukturnya. Inilah asam aminonya. Nih. Ya. Nih. Aminonya NH ini. Ini aminonya. OH itu gugus karboksil atau COOH ini termasuk juga senyawa asam karboksilat, ya. Ini OH gugus karboksil. Kemudian ada R. Inilah yang disebutkan tadi gugus lain yang diikat itu pada alfa tadi. Nih. Jadi R inilah yang membentuk ataupun yang berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Ini contohnya ini. Alfa ini, alfa lihat. Tadi alfa amino. Itu alfa itu yang terdekat pada gugus karboksil. Jadi ini lihat NH2, ini NH2 lihat. Itulah R-nya tadi, gugus lain. Itulah R-nya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat pada kalau nama upaknya, penomoran nama upak ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini. Jadi yang lain juga itu adalah sebagai cabang alkil. Jadi kalau kita lihat pada penomoran secara ipak, ya. Pada senyawa karbon ini alfa itu pada karbon nomor 2, gitu ya. Bagaimana sifat-sifat asam amino? Ya, yang pertama ya, dapat membentuk ion bermuatan positif dan negatif, atau kita sebut namanya ion Jupiter, ya, atau ion amfoter, ya, yaitu ion dipolar yang terbentuk dari reaksi asam basa intramolekul. Itu sifat pertamanya. Ini, atau dapat kita secara singkat dapat membentuk ion bermuatan positif dan negatif, atau dapat membentuk ion Jupiter. Itu sifat pertamanya. Kedua, bersifat amfoter. Ya, kenapa dikatakan bersifat amfoter? Karena dapat bereaksi bersifat basa ataupun asam. Ya, dapat bersifat asam dan basa. Ketiga, merupakan senyawa optis aktif kecuali pada senyawa glisin. Ingat, ini optis aktif, ya. Yang bersifat senyawa seperti ini terdapat juga pada dulu senyawa karbon pada alkohol, dan kemudian pada asam-asam karboksilat. Kalau optis aktif dia berarti memiliki 4 gugus yang berbeda. Itu ingat, ya. Nomor 4, dapat berikatan dengan asam amino lain melalui ikatan peptida. Ini yang paling utama kita bicarakan pada asam amino pembentuk protein, ya.
Ini dapat berikatan dengan asam amino lain melalui ikatan peptida. Ini pembentuk ikatan peptida inilah nanti yang kita sebutkan sebagai protein. Ya. Kita lihat seperti bagaimana ion Twitternya. Kita lihat ini. Ion Twitter asam amino mengandung gugus karboksil, ini COOH, dan gugus amino NH2 sehingga asam amino bersifat netral. Jika jumlah gugus amino lebih banyak dari gugus karboksil, maka asam amino bersifat basa. Karena ini kenapa? Amino ini, gugus amino kan pembentuk sumbernya dari N64OH ini. N64OH kan bersifat basa, jadi dilepaskan menjadi NH2. Ya, jadi kalau lebih banyak gugus amino dia bersifat basa. Atau sebaliknya, jika gugus karboksil lebih banyak dari gugus amino, maka asam bersifat asam ini. Ini bentuknya asam karboksilat. Maka kita lihat ini contoh reaksinya. Kita lihat gugus karboksilat ini bereaksi setimbang menghasilkan COO tambah H. Ini ada COO-nya bersifat asam. Kemudian NH2 kita reaksikan tambah H atau bereaksi setimbang menghasilkan NH ini. NH2 ini lihat ini mengikat atom H. Artinya lebih banyak ini dalam senyawa itu aminonya, maka dia bersifat basa. Ya. Kemudian asam amino itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Bila seperti apa esensialnya ini? Kalau dikatakan asam amino esensial, ya, asam amino yang tidak dapat dibuat atau disintesis oleh tubuh, maka dikatakan oleh itu asam amino esensial. Ini sangat diperlukan untuk proses metabolisme dalam tubuh, baik untuk kesehatan ataupun untuk pertumbuhan tubuh yang normal. Ya. Kemudian asam amino non esensial ini tidak esensial adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh itu sendiri. Artinya dapat diproses dalam tubuh, sedangkan asam amino esensial tidak dapat, ya. Jadi itu, ya. Kita lihat contoh-contohnya asam amino esensial dan non esensial ini. Ini asam amino esensial, ya. Contohnya valina atau kita singkat val ini. Kalau valina lagi sampai ke bawah ini. Lihat tabelnya. Ini strukturnya, pelajari ini, ya. Ini contoh asam amino esensial, ya. Ambil contohnya valina ini, tersingkatan dengan val ini. Lihat strukturnya. Kita baca yang dari sebelah kiri, ya. COOH, CH, NH2. Ini aminanya. CH, CH3 dan CH3. Ya, itu contoh strukturnya. Sedangkan asam amino non esensial, contohnya ini glisin atau glisina atau tersingkat dengan GLI. Kita lihat atom H-nya ini. Nah, ini contoh non esensial, ya. Jadi pada contoh asam amino non esensial ada glisina, alenina, serina, sisterina, asam asparat, asam glutamat, itu contohnya. Ya. Kalau asam amino non esensial tadi yang enggak dapat diproses dalam tubuh, ya. Nih. Sambungan yang tadi. Ya. Asam amino non esensial. Kemudian kalau kita lihat, ya, asam amino itu berdasarkan struktur gugus R-nya, ya. Gugus R yang rantai samping atau termasuk ini cabang lain disebutkan pada kimia karbon. Ya, rantai samping asam amino dapat kita golongkan menjadi 3 jenis. Pertama disebut asam amino dengan rantai samping netral. Ya, asam amino dengan rantai samping netral ada 2. Yang pertama kita lihat asam amino polar. Contohnya asparagin, glisin, histein, glutamin, serin, trionin dan tirosin. Kemudian kedua atau B, asam amino non polar, yaitu alanin, isoleusin, leusin, metionin, vinalanin, prolin, triptopan dan valin. Itu berdasarkan gugus R-nya. Yang kedua, asam amino dengan rantai samping asam, yaitu asam asparat dan asam glutamat. Lihat tadi tabel-tabel tadi ada ini strukturnya. Ya, jadi ini rantai samping ini. Yang ketiga, asam amino dengan rantai samping basa, yaitu arginin, lisin dan histirin. Ya.
contoh-contohnya. Ini strukturnya. Beberapa contoh struktur ya. Ini. Yang selanjutnya mengerjakan latihan 82 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian dan terima kasih.